Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Si Yin, kamu adalah gadis yang baik, kamu akan menemukan pria yang lebih baik. Suatu kehormatan bagiku, Jing Yun, disukai olehmu," ucap Tan Yun. "Kamu, jangan katakan apa-apa." Di bawah sinar bulan, mata Li Xin kabur karena air mata. "Hatiku sangat kacau, maafkan aku," ucap Li Xin. Li Xin berbalik dan pergi sambil menangis. Melihat punggung Li Xin yang menghilang, Tan Yun menghela nafas dan berjalan menuju aula VIP tempat Raja Dewa Bai Cheng tinggal sementara. Di Hongmeng Senfu, di aula Tianzun. Tidak lama setelah Lingxia Tianzun kembali ke aula Tianzun, dia menemukan bahwa Li Xin masuk dengan mata kemerahan dan suasana hati yang tertekan. "Putri, mengapa kamu menangis?" ucap Lingxia Tianzun terkejut. Dalam ingatannya, putrinya yang berharga adalah gadis yang kuat dan mandiri. Ini Lingxia Tianzun, pertama kalinya melihat putrinya menangis setelah upacara dewasa lebih dari 9.000 tahun yang lalu. "Ibu." Li Xin menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Lingxia Tianzun. Tiba-tiba, dia menangis. "Putri ibu yang berharga, beritahu ibumu, ada apa denganmu?" Lingxia Tianzun menepuk pundak Li Xin. "Xin jangan menangis, katakan saja pelan-pelan. Katakan pada ibumu, apakah Jing Yun menggertakmu?" ucap Lingxia Tianzun. Li Xin menangis, dia tidak menggertak putri ini. Putri ini hanya benci, sudah terlambat untuk bertemu dengannya. Ini benar-benar terlambat. Ibu, putri ini benar-benar sakit sekali. Kenapa ini? Kenapa? ucap Li Xin. "Putri ibu, apa-apaan ini?" ucap Lingxia Tianzun memandang putrinya yang sepertinya telah dianiaya oleh surga, dan dia sangat patah hati. "Beritahu ibumu, ada apa?" ucap Li Xin. "Ibu." Li Xin membenamkan kepala di dada Lingxia Tianzun, tersedak. "Jing Yun, dia sudah memiliki 7 istri, dan 3 tunangan. Kenapa putri ini tidak bertemu dengannya lebih awal? Mengapa?" ucap Li Xin sambil menangis. Setelah mendengar ini, Lingxia Tianzun tidak tahu bagaimana membujuk putrinya. Dia tidak pernah mengira bahwa Tan Yun sudah memiliki begitu banyak wanita. "Ibu, apa yang harus putrimu lakukan?" Li Xin mengangkat kepalanya dan menatap Lingxia Tianzun sambil menangis. "Putri ini mengetahui bahwa aku sangat menyukainya. Putri ini sangat sedih, ucap Li Xin. Lingxia Tianzun memegangi wajah Li Xin yang basah dengan air mata di kedua tangannya, dan berkata dengan lembut, "Putri, apakah kamu perlu dihibur? Ada begitu banyak pria baik di dunia, karena Jing Yun memiliki 7 istri dan 3 tunangan, lepaskan saja. Ibu ini percaya bahwa dengan latar belakang, penampilan, dan bakatmu, dan melihat alam Dewa Hongmeng, bukankah kamu dapat memilih semua pria? Dan juga, karena dia tidak cocok untukmu, itu juga berarti nasibmu belum tiba. Ibu percaya bahwa suatu hari, putriku akan menemukan suami yang baik," ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Li Xin menggigit bibirnya dengan gigi dan air matanya menetes. "Ibu, kau benar, takdirku yang belum tiba, tapi putri ini benar-benar patah hati. Ini sakit hati," ucap Li Xin. Lingxia Tianzun menuangkan Li Xin ke dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, "Jika kamu ingin menangis, menangislah dengan bahagia, dan setelah menangis, perlahan lupakan Jing Yun," ucap Lingxia Tianzun. "Ibu, bagaimana jika putri ini tidak bisa melupakannya?" Ucap Li Xin menyedihkan. "Jika kamu tidak bisa melupakannya." Lingxia Tianzun menarik napas dalam-dalam, dan ada niat membunuh di matanya. "Ibu akan membiarkan wanita di sekitarnya mengalami kecelakaan satu persatu, dan kemudian ibu akan memanggil dia untuk Anda," ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Li Xin tiba-tiba gemetar, berhenti menangis, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa melakukan ini, Ibu. Putri ini akan berhenti menangis, aku akan melupakannya. Putri ini tidak ingin ibu membunuh orang yang tidak bersalah karena putri. Dan juga, jika kamu melakukan ini, begitu Jing Yun mengetahuinya, putri ini akan kehilangan kesempatan untuk bertemanlah dengannya," ucap Li Xin. Melihat penampilan putrinya yang bersemangat, Lingxia Tianzun buru-buru berkata, "Oke, ibu ini akan mendengarkanmu."
dan tidak melakukan apapun pada orang-orang di sekitarnya, ucap Lingxia Tianzun. Setelah Tan Yun kembali ke aula VIP, dia menemukan bahwa Dewa Raja Bai Cheng, Raja Dewa Mu Feng sedang minum, tetapi Xuan Yuanru dan Mu Wanxing tidak terlihat. Di mana Rower? Tanya Tan Yun. Sambil minum, Raja Dewa Mu Feng berkata, dia bersama gadis Wanxing itu di aula VIP di sebelah, ucap Mu Feng. Aku akan menemuinya, kalian berdua tetua minum perlahan, ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun melangkah keluar di aula VIP, dalam sekejap, datang keluar aula VIP tempat Xuan Yuanru berada. Berpikir untuk berpisah dari Xuan Yuanru besok, Tan Yun merasa sangat tidak nyaman, dia mengambil napas dalam-dalam, melangkah ke aula VIP, dan berjalan menuju lantai 2. Segera setelah saya naik ke lantai 2, Tan Yun mendengar percakapan satu demi satu, dari sebuah ruangan di sebelah kiri. Saudari Xuan Yuan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan tunangan Anda dalam tantangan lompatan katak akan sangat luar biasa. Saudari Xuan Yuan, besok kita pergi, apa kamu tidak ingin bertemu Jing Yun, ucap Mu Wanxing. Bagaimana jika kamu mau, bagaimana jika kamu tidak mau, dia sudah memiliki 7 istri, ucap Xuan Yuanru. Apa, orang itu punya 7 istri, ucap Mi Wanxing terkejut. Ketika Tan Yun mendengar Mu Wanxing mengatakan ini, dia tiba-tiba berkata dengan cemas, Rower, jangan menangis. Saudari Xuan Yuan, jangan sedih, ucap Mu Wanxing. Bang, Mu Wanxing yang menghibur Xuan Yuanru di kamar King menemukan bahwa pintunya terbuka, dia melihat ke belakang dan melihat Tan Yun masuk. Tan Yun yang melangkah ke dalam ruangan, melihat air mata Xuan Yuanru berdesir, dia berjalan ke sisi Xuan Yuanru, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Rower, maafkan aku, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun tiba-tiba memeluk Xuan Yuanru di tangannya. Air mata sedih Xuan Yuanru menetes di wajahnya, dia mendorong Tan Yun, lepaskan aku, ucap Xuan Yuanru. Aku tidak akan melepaskannya, ucap Tan Yun berkata dengan keras. Biarkan aku pergi, ucap Xuan Yuan. Suara Xuan Yuanru berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun yang menundukkan kepalanya dengan dominan dan mencium bibir merah Xuan Yuanru. Mata Xuan Yuanru membelalakkan air mata, dia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, tetapi menemukan bahwa pelukan Tan Yun menjadi semakin erat. Pada saat ini, hati Xuan Yuanru sangat rumit, mulai dari kemarahan hingga rasa manis yang intens. Aku tidak akan mengganggumu lagi, ucap Mu Wanxing berkata, lalu melangkah keluar dari kamar, dan saat dia dengan lembut menutup pintu, dia mengirim transmisi suara ke Tan Yun, meskipun Sister Xuan Yuan membencimu, aku bisa melihatnya, dia juga mencintaimu, ucap Mu Wanxing. Setelah transmisi suara, Mu Wanxing berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Tan Yun memegang kepala Xuan Yuanru dengan kedua tangannya, mencium Xuan Yuanru dengan penuh kasih sayang dan mendominasi, membiarkan tinju harum Xuan Yuanru berlanjut dia memukul dadanya. Xuan Yuanru menangis saat memukuli Tan Yun. Setelah bibir Tan Yun meninggalkan bibir merah Xuan Yuanru, dia memegang wajah Xuan Yuanru dan berkata dengan tulus, Rower, aku sangat merindukanmu tahun-tahun ini. Aku sangat merindukanmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuanru berhenti menangis. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium air mata di wajah Xuan Yuanru, tetapi tidak bisa mencium matanya yang penuh air mata. Aku berutang padamu di masa lalu, tetapi dalam kehidupan ini aku akan lebih menyakitimu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia dengan lembut menundukkan kepalanya dan mencium mulut ceri Xuan Yuanru. Kali ini, Xuan Yuanru tidak memukuli Tan Yun, dia perlahan menutup matanya yang berlinang air mata, bulu matanya yang panjang terus berdetak, memberi tahu hati tuannya yang sangat gelisah. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuanru mendorong Tan Yun menjauh dan kembali ke tatapan dinginnya, ayo pergi, aku tidak ingin melihatmu sampai aku menemukan ayahku, ucap Xuan Yuanru. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, jaga dirimu baik-baik, ucap Tan Yun. Kamu juga, ucap Xuan Yuanru berkata dengan dingin. Aku pergi, ucap Tan Yun. Xuan Yuanru melihat Tan Yun berbalik, matanya penuh keengganan. Ketika Tan Yun mendorong pintu dan pergi, bibir merah Xuan Yuanru terbuka sedikit, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Di bawah sinar bulan yang dingin, Tan Yun berdiri di luar aula VIP tempat Xuan Yuanru ada dan butuh waktu yang lama untuk meninggalkan.
Di depan jendela di lantai 2, Suan Yuan Rou menatap Tan Yun, matanya kabur karena air mata. Tidak sampai 2 jam kemudian, ketika Dewa Raja Mu Feng muncul di samping Tan Yun, melihat bahwa Tan Yun memalingkan muka. Di luar aula, Yuner, kenapa kamu berdiri di luar, apa Rower belum memaafkanmu? Ucap Raja Dewa Mu Feng memandang Tan Yun dengan ramah. Iya. Tan Yun tersenyum sangat mengada-ada. Raja Dewa Mu Feng berkata dengan ramah, Yuner, ketika kamu terluka dalam permainan upacara ulang tahun, sakit hati dan tangisan Rower sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli padamu. Apa yang terjadi di antara kalian berdua, hanya hari ini. Namun, saya sangat percaya bahwa cepat atau lambat, Anda akan dipersatukan kembali, ucap Mu Feng. Tan Yun mengangguk, ya. Kemudian, Tan Yun membungkuk dan berkata, besok Rower akan pergi, dan saya akan meminta Anda untuk menjaganya di masa depan, ucap Tan Yun. Anda dapat yakin, ucap Mu Feng. Raja Dewa Mu Feng berkata, di pasukan keluargamu, tidak ada yang berani menggertak Rower, aku berjanji padamu, ucap Mu Feng. Setelah itu, Tan Yun kembali ke aula VIP, mengobrol dengan Dewa Raja Bai Cheng sebentar, lalu naik ke lantai 2, berbaring di sofa, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Setelah itu, suara menenangkan Sen Subing terdengar di benak Tan Yun, saya percaya kesalahpahaman antara Anda dan Rower akan diselesaikan, ucap Subing. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, hanya saja alam Dewa Hongmeng sangat luas, dan setelah bertahun-tahun, di mana ayah Rower? Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat, jika tidak, bahkan jika aku menemukannya, kekuatanku yang rendah akan terbunuh olehnya, ucap Tan Yun. Sen Subing berkata melalui transmisi suara, apa yang dikatakan suami benar, apa rencanamu selanjutnya, ucap Subing. Tan Yun merenung sedikit. Saya telah menemukan batu pembangun jiwa, saya perlu retret besar untuk membuat ranah maju dengan pesat, dan kemudian menemukan cara untuk menemukan elf dan membangkitkan Yusu. Setelah kebangkitan Yusu, saya ingin pergi ke alam abadi 9 surga, pergi ke Soul Eater Senyuan untuk membawa Yuyan pergi dan membantunya bangkit sesegera mungkin, ucap Tan Yun. Yuyan di mulut Tan Yun adalah dewa abadi dan istri Tan Yun dulu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan Sen Subing mengobrol sebentar sebelum tertidur. Beberapa saat kemudian, matahari terbit. Raja para dewa membawa prajurit ilahi atau ahli waris, dan Lingxia Tianzun mengucapkan selamat tinggal. Setelah Lingxia Tianzun mengirim para dewa keluar dari Hongmeng Senfu, dia berkata, ratusan benteng di luar wilayah adalah pintu gerbang ke alam dewa Hongmeng kita, kalian harus bekerja sama untuk melindungi benteng dan melawan invasi setan ekstrateritorial, ucap Lingxia Tianzun. Bawahan patuh, ucap ratusan raja dewa berkata serempak. Pada saat ini, Li Ximin melangkah keluar dari mansion dan menatap Tan Yun dan berkata, Jing Yun, ibuku baru saja menyempurnakan ruang dan waktu biji sesawi menara Tianzun berkualitas tinggi, dalam 1 hari 500 tahun. Sebaiknya kau tinggal dan berlatih denganku, omong-omong, kita akan memiliki kesempatan untuk saling belajar, ucap Li Xin. Begitu kata-kata ini keluar, Tan Yun langsung tergerak. 1 hari di dunia luar, 500 tahun di dalamnya, sangat menarik perhatian Tan Yun. Melihat detak jantung Tan Yun, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, Jing Yun, mengapa kamu tidak tinggal dan berlatih selama beberapa hari, dan kembali ke kota tentara Qing Tian ketika wilayahmu membaik, ucap Lingxia Tianzun. Murid patuh, ucap Tan Yun menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Dewa Raja Bai Cheng. Raja Bai Cheng melihat apa yang dipikirkan Tan Yun, dan berkata melalui suaranya, Yuner, aku tahu kamu masih memikirkan pertempuran antara Jenderal Dewa Muda Guan Yong dan pertempuran hidup dan matimu. Ketika kamu mundur di alam dewa, aku benar-benar menemukan bahwa orang yang benar-benar ingin membunuhmu adalah cucuku Bairi. Dengan kekuatanmu saat ini, mudah untuk membunuh Guan Yong, dan alasan mengapa Guan Yong menggunakan metode pelatihan, itu karena Bairi memaksanya untuk membawamu keluar dan ingin membunuhmu. Guan Yong membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat banyak eksploitasi militer ketika dia diserang oleh pasukan iblis dari luar kerajaan. Orang tua ingin Anda menyelamatkan hidupnya, dan ketika Anda kembali ke kota tentara Qing Tian setelah retret Anda, saya secara alami akan membiarkan dia dan Bairi menjelaskan kepada Anda.
Dan beberapa putra saya yang ingin membunuh Anda, saya juga akan membiarkan dia akan menjelaskan kepadamu secara langsung. Selain itu, Bai Zong juga memberitahuku bahwa ketika kamu berada di ranah elit, kamu hampir dibunuh oleh Mayor Jenderal Liang Li yang mengandalkan identitas satu-satunya cucu lelaki ini Komandan Liang Yuan dan tanpa hukum. Hal ini, ketika Anda kembali ke kota militer Qingtian, saya juga akan meminta Liang Li untuk menjelaskan kepada Anda, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, karena Anda selalu atas nama Guan Yong, setelah dia berbicara, Junior akan menyelamatkan hidupnya. Fan juga, apakah itu Bai Ri atau Dewa Bai Yun, aku akan menjaga mereka adalah keturunanmu, dan Junior tidak akan peduli dengan mereka, tapi Liang Li, aku tidak akan pernah memaafkan mereka dengan enteng, ucap Tan Yun. Oke, semuanya terserah padamu, ucap Raja Dewa Bai Cheng. Tan Yun berkata lagi, tolong, bawa istri saya dan yang lainnya kembali ke kota militer Qingtian, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Subing dan yang lainnya di Menara Bintang 9. Alasan mengapa Tan Yun tidak menjaga mereka di sisinya adalah karena dia tidak bisa membawa mereka ke Menara Tianzun untuk berkultivasi dengan cara yang megah. Shen Subing dan yang lainnya menginstruksikan Tan Yun untuk berlatih dengan tenang. Setelah menunggu Tan Yun kembali di kota tentara Qingtian, Tan Yun mengira menara Jiuxing di telinganya berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke telinga Dewa Raja Bai Cheng. Raja Bai Cheng berkata, jangan khawatir, Yuner, setelah saya kembali ke kota tentara Qingtian, saya akan mengeluarkan menara ruang waktu kualitas terbaik ke-12 saya dan membiarkan istri Anda dan yang lainnya masuk latihan, ucap Bai Cheng. Setelah mendengarkan ini, mata Tan Yun bersyukur, ini sangat bagus, terima kasih banyak, ucap Tan Yun. Tan Yun percaya bahwa sekarang Shen Subing dan yang lainnya, dan binatang buas lainnya, memiliki cukup Tian Shen Quan, dan kecepatan kultivasi akan meningkat 100 kali lipat. Hahaha, kamu telah memenangkan kemuliaan untuk pasukan keluarga Bai kami, dan itu hampir sama dengan berterima kasih pada Pak Tua, ucap Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Tan Yun menyaksikan Raja Dewa Bai Cheng, Raja Dewa Mu Feng, Xuan Yuan Rou, dan Mu Wanxing pergi. Tan Yun melihat ke belakang dan membungkuk dalam-dalam kepada Lingxia Tianzun dengan permintaan maaf di wajahnya, Guru, tadi malam, murid memprovokasi Si Yin, itu karena murid ini tidak baik, ucap Tan Yun. Lingxia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, kalian anak muda tidak terlibat dalam urusan guru, dan juga, masalah emosional, tidak ada yang benar atau salah, hanya untuk guru. Saya harap Anda bisa bergaul dengan baik dengan Si Yin di masa depan, ucap Lingxia Tianzun. Iya, Tan Yun mengangguk berat, membalik tangan kanannya, slip giok muncul di tangannya, menyeret slip giok dengan keduanya tangan dan menyerahkannya kepada Lingxia Tianzun, dengan hormat berkata, Guru, ini adalah praktik formasi pedang transformasi ilahi kuno. Murid ini berpikir bahwa formasi pedang ini lebih cocok untuk Si Yin, jika dia berkultivasi, dia pasti akan menjadi lebih kuat, dalam tantangan lompatan, ucap Tan Yun. Lingxia Tianzun menyimpan latihan dan tersenyum puas, Jing Yun, kamu punya hati, kamu dapat yakin bahwa guru akan menyerahkannya padanya. Aku akan mengirimmu ke Si Yuan Supreme, ucap Lingxia Tianzun. Murid ini patuh, setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Li Ximin ke kuil, dan dalam perjalanan ke Menara Suci Tianzun, dia bertemu Si Yuan Supreme, yang sedang menuju gerbang mansion, bersama Sueying Tianzun dan Yunhe Sangshen. Setelah Tan Yun dan Li Ximin memberi hormat kepada ketiganya mengangguk dan pergi. Melihat punggung Sueying Tianzun, hidung Tan Yun sedikit masam, tinjunya mengepal erat, dan dia diam-diam berkata, Putri, ketika ayah menjadi kuat, aku akan mengenalimu. Kamu tunggu ayah, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah itu, Tan Yun mengikuti Li Ximin, bola-balik melewati paviliun, dan segera sampai di menara setinggi 1000 meter. Jing Yun, ini dia, Li Ximin memperkenalkan, menara ini adalah Menara Tianzun, ini dibagi menjadi 36 lantai, dan setiap lantai dapat menampung 36 orang untuk berlatih pada saat yang sama. Pilih lantai yang terpisah, atau kita bersama, ucap Li Ximin. Aku terbiasa berkultivasi sendirian, dan aku tidak terbiasa dengan orang lain di sekitarku, lebih baik aku sendiri, ucap Tan Yun. Hahaha, oke,
Li Ximin berkata, kamu adalah tamu dan ibuku, seorang murid yang sangat dihormati, biarkan kamu memilih dulu, katakan padaku, berapa lantai yang kamu tuju, ucap Li Ximin. Kalau begitu aku akan pergi ke lantai 9, ucap Tan Yun. Oke, ayo masuk, ucap Li Ximin. Setelah Li Ximin membawa Tan Yun ke Menara Tianzun, dia sampai di lantai 8, sedangkan Tan Yun masuk ke lantai 9. Boom! Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pintu menara lantai 9 tertutup. Oke, sangat bagus, ucap Tan Yun. Setelah mengamati ruang yang luas itu, Tan Yun memutuskan sesuai dengan pola memutar di dinding, bahwa dalam retret ini, tidak ada seorang pun di luar yang akan mengintipnya. Setelah tertawa puas, Tan Yun duduk di tanah dan mengorbankan mata air suci satu persatu dari alam para dewa, dan mulai memurnikannya. Pada saat yang sama, di luar kota ilahi Hongmeng, Raja Dewa Tertinggi, Raja Ilahi Jianglong, Ma Boxiang, Gongsun Zhuangli, dan Zhan Peng berdiri saling berhadapan. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, identitas Jing Yun berbeda sekarang, kita tidak boleh bertindak gegabah. Setelah dia pergi ke medan perang di masa depan, selama pasukan keluarga Bai bekerja sama dengan kita untuk melawan musuh, maka kita akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, ucap Raja Dewa Tertinggi. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Raja Dewa Tertinggi. 9 bulan kemudian, Raja Dewa Bai Cheng kembali ke kota militer Qingtian di luar wilayah, dan segera memanggil 30 miliar tentara keluarga Bai, serta 3 komandan dan jenderal, untuk memenangkan Tan Yun pertama pada upacara ulang tahun, dan untuk mengalahkan putra dan putri kerajaan Tuan Tianzun menjadi murid Lingxia Tianzun. Masalah ini diberitahukan kepada semua orang. Mendengar ini, Bai Jiajun sangat bersemangat dan semangatnya sangat meningkat, terutama saudara laki-laki Tan Yun yang baik. Kegembiraan Bai Su melampaui kata-kata. Sebaliknya, Guan Yong ketakutan dan pingsan di tempat. Setelah mendengar ini, 5 saudara laki-laki Jenderal Besar Bai Feng juga gemetar ketakutan. Waktu seperti anak panah, 200 tahun telah berlalu. Di Istana Ilahi Hongmeng, di Menara Ilahi Tianzun, lantai 9. Tan Yun duduk bersila, telah menghabiskan 36,63 juta tahun yang sangat lama di menara. Selama periode ini, Tan Yun butuh 3 juta tahun untuk memadatkan embrio Dewa Surgawi Hongmeng keempat di kolam roh, memasuki Dewa Surgawi kelas 4. Butuh 3,3 juta tahun untuk memadatkan embrio Dewa Surgawi Hongmeng kelima, memasuki Dewa Surgawi kelas 5. Butuh 3,8 juta tahun untuk melangkah ke Dewa kelas 6. Butuh 4,5 juta tahun untuk melangkah ke Dewa kelas 7. Butuh 5,3 juta tahun untuk dipromosikan menjadi Dewa kelas 8. Butuh 6,1 juta tahun untuk melangkah ke Dewa kelas 9. Butuh 2 juta tahun lagi untuk berhasil menumbuhkan hegemoni Guangming Orde ke-21 pada tahap puncak. Memiliki kekuatan yang kuat untuk mengobrak-abrik artefak luar biasa tingkat kelima dengan tangan kosong. Pada akhirnya, butuh 8,63 juta tahun untuk akhirnya menyentuh penghalang alam Dewa Suci. Tiba-tiba, Tan Yun yang sedang duduk bersila, membuka matanya, mata berbintang mengungkapkan arti dominasi, dan senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Hahaha, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Akhirnya sentuh saatnya mencapai penghalang Dewa Suci, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba bangkit, membuka pintu menara lantai 9 dan melangkah keluar, dan meninggalkan menara para dewa setelah beberapa saat. Dia ingin meninggalkan istana surgawi Hongmeng dan menemukan tempat di mana tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari malapetaka. Saya telah melihat Tuan Jing. Tan Yun berjalan sepanjang jalan, dan para pelayan serta penjaga di rumah dewa memberi hormat kepada Tan Yun. Dengan cara ini, Tan Yun datang keluar aula Tianzun tanpa hambatan, dan membungkuk, "Guru, Jing Yun temui guru, aku memiliki sesuatu," ucap Tan Yun. "Masuk," suara Lingxia Tianzun datang dari aula Tianzun. "Baik guru," ucap Tan Yun melangkah masuk, dan menemukan bahwa Li Ximin dan Li Xiyin juga ada di aula. Tapi sekarang Li Xiyin dan Li Ximin adalah Dewa Suci kelas 2. "Yuner, tidak buruk, hanya 200 tahun di luar, kamu telah dipromosikan menjadi Dewa Surgawi tingkat 9, ucap Lingxia Tianzun memuji. "Berkat menara para Dewa Shizun, jika tidak, murid ini tidak akan tahu kapan akan dapat dipromosikan menjadi Dewa Surgawi tingkat 9, guru, murid ini telah menyentuh penghalang Dewa Suci,
murid ini akan meninggalkan kota ilahi Hongmeng untuk sementara, dan kembali untuk mundur setelah bencana itu berhasil, ucap Tan Yun. Apa, kamu tidak hanya melangkah ke Dewa Surgawi tingkat 9, tetapi kamu juga menyentuh penghalang Dewa Suci, ucap Lingxia Tianzun menatap Tan Yun, ada pandangan yang luar biasa di matanya. Pada saat ini, Li Ximin dan Li Xiyin di samping Lingxia Tianzun juga menatap Tan Yun seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kakak dan adik tidak menyangka bahwa kecepatan kultivasi Tan Yun begitu cepat. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Ya guru, murid ini memang telah menyentuh alam Dewa Suci," ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, maka Anda bisa pergi ke Malapetaka," ucap Lingxia Tianzun. "Murid ini pergi," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia berbalik dan melangkah keluar dari aula ketika suara indah Li Xiyin terdengar di belakangnya. "Jing Yun, tunggu sebentar," ucap Li Xiyin. Tan Yun kembali menatap Li Xiyin. Li Xiyin tersenyum, yang sangat menyentuh, 200 tahun yang lalu, Anda meminta ibu saya untuk memberi saya formasi pedang ilusi Dewa Kuno, dan saya telah berhasil mengolahnya. Formasi pedang ini memang mendalam dan kuat, setelah berdiskusi, aku mengalahkannya hanya dalam waktu setengah jam. Jing Yun, aku benar-benar berterima kasih, ucap Li Xiyin. Tan Yun tersenyum sedikit, sama-sama, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun berbalik dan pergi dan melangkah keluar dari istana ilahi Hongmeng, dan kemudian terdengar suara, "Kamu adalah muridku. Saya telah mengumumkan kepada seluruh alam Dewa Hongmeng bahwa mulai sekarang, Anda dapat masuk dan meninggalkan kota Dewa Hongmeng dengan bebas," ucap Lingxia Tianzun. Murid ini mengerti, "Terima kasih guru," ucap Tan Yun berbalik, bangkit dari puncak gunung ilahi Hongmeng dan menghilang ke lautan awan yang luas. 1 jam kemudian, malam tiba. Tan Yun terbang ke langit dan mendarat di gerbang kota ilahi Hongmeng. Puluhan ribu kura-kura raksasa, melihat bahwa orang yang datang adalah Tan Yun, berlutut dengan satu lutut, "Dengan hormat kirim Tuan Jing keluar kota," ucap para kura-kura. Setelah 3 jam, hari sudah larut malam. Setelah Tan Yun cukup jauh dari Hongmeng Divine City, dia digantung di langit di atas puncak Xiongfeng yang tingginya beberapa juta kaki. Setelah melepaskan kesadarannya dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia terlihat serius dan mulai mengaktifkan penghalang dari alam Dewa Suci. Tiba-tiba, langit di atas kepala Tan Yun bertiup kencang, seperti awan gelap seperti gunung hitam, menutupi bulan dan bintang yang cerah, menyelimuti langit malam miliaran makhluk abadi dalam radius. Boom! Guntur menggelegar, menyebabkan gendang telinga Tan Yun sakit. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan ketika tangannya menjentikkan dengan kecepatan tinggi, untaian kekuatan ilahi keluar dari antara jari-jarinya. Di langit malam yang gelap, mereka menembak ke 360 Xiongfeng di bawah, dan berubah menjadi 360 formasinya setinggi 100 kaki. Tan Yun menggunakan kekuatan suci sebagai basis formasi, dan kemudian membentuk formasi ilusi setinggi langit. Dengan cara ini, jika seseorang lewat, mereka tidak akan dapat menemukan diri mereka sendiri. Alasan untuk melakukan ini secara alami karena dia khawatir orang lain akan melihat bagaimana dia akan menggunakan tubuh hegemoni cahaya untuk mengatasi malapetaka selanjutnya. Bas! Setelah beberapa saat, tirai cahaya tak terlihat keluar dari masing-masing dari 360 puncak Xiongfeng, menutupi Tan Yun. Segera, Tan Yun menghilang seolah-olah dia berada di atas gunung, tetapi pada kenyataannya, Tan Yun masih berdiri di kehampaan. "Bencana hidup dan mati Dewa Suci Hongmeng, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama," ucap Tan Yun. Rambut Tan Yun menari-nari, memandangi awan gelap seperti gunung Tai, dan berkata dengan bangga, "Ayo," ucap Tan Yun. Dengan hegemoni cerah Tan Yun, jika tubuhnya terluka, kecepatan pemulihannya akan meroket dari 10 kali menjadi 100 kali lipat. Pada saat yang sama, kekuatan Dewa Surgawi Hongmeng yang dibentuk oleh perpaduan emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, dibor keluar dari tubuhnya yang seperti gunung, seperti raksasa naga, melingkari tubuhnya. Boom! Boom! Segera, di awan gelap miliaran mil di sekitarnya, ada untaian kesengsaraan guntur Hongmeng yang membentang ribuan mil. Setiap kesengsaraan guntur Hongmeng seperti naga raksasa yang menjulang di awan gelap, cerah, besar dan menakutkan. Boom! Boom! Dalam sekejap,
kehampaan dalam puluhan juta makhluk abadi di atas kepala Tan Yun runtuh. Segera setelah itu, aliran kesengsaraan guntur Hongmeng menukik turun dari awan gelap, menelan langit dalam puluhan juta abadi, dan menelan Tan Yun yang berdiri di udara. Untuk sementara waktu, langit dalam puluhan juta makhluk abadi yang berpusat di Tan Yun diliputi oleh kesengsaraan guntur Hongmeng yang tak berujung dan luas. Adegan Tan Yun yang melampaui malapetaka sangat mengejutkan, 10 kali lebih menakutkan daripada adegan dewa tingkat 9 lainnya yang melampaui malapetaka. Dalam 7 hari berikutnya, gelombang kesengsaraan guntur Hongmeng terus-menerus menembus kehampaan dari awan gelap dan membombardir tubuh Tan Yun setinggi 7.000 kaki. Tan Yun yang benar-benar tanpa kulit, diledakkan ke pegunungan lagi dan lagi, dan lagi dengan gigi dan keras kepala naik ke langit, berdiri di udara, dan melihat ke bawah ke langit yang gelap, tanpa tinta, dan gemuruh. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Hari ini adalah hari ke-10 kesengsaraan Tan Yun, awan gelap yang luas dan tak terbatas memudar dengan cepat, dan menghilang tanpa jejak dalam beberapa napas, seolah-olah tidak pernah muncul. Dan Tan Yun yang berdiri di langit dalam barisan hantu, memiliki tubuh seperti gunung yang sudah terluka, memperlihatkan bagian tulang yang menakutkan. Seolah Tan Yun tidak bisa merasakan sakitnya, ada senyum dari hati di wajahnya yang tak berdarah. Sumber kehidupan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menggunakan kekuatan gaib dari tubuh hegemoni cahaya, ketika kekosongan di atas kepalanya seperti riak air, dia berubah menjadi bola cahaya putih bersih. Diameter bola cahaya mencapai 10.000 kaki, dan nafas kehidupan yang memancar darinya 100 kali lebih agung daripada nafas kehidupan yang keluar dari tubuh Tan Yun. Hilang, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, sumber kehidupan langsung hancur, dan mata air kehidupan yang putih susu dengan cepat menyelimuti Tan Yun. Di bawah selubung Fountain of Life, tubuh Tan Yun yang terluka dengan cepat pulih, dan napasnya tetap baik seperti biasanya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.